Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 SMK Karya Nasional Sendang Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Bertemu lagi di pembelajaran online matematika bersama Ibu Asri, dan sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-14 ya, yang mana sebentar lagi ya, di akhir bulan ini nanti kita akan melaksanakan PAS, yaitu penilaian akhir semester. Jadi bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya, silahkan masih Ibu tunggu ya, karena nanti setelah PAS dilaksanakan itu akan dibagikan buku hasil belajar atau buku raport ya. Jadi ya nanti mohon maaf, Ibu tidak akan ngasih nilai gitu ya untuk di raport apabila kalian belum mengumpulkan tugas-tugasnya gitu. Oke, di pertemuan ini seperti biasa sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan bahas dulu mengenai latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu ya. Silahkan sambil kalian menonton video ini sambil dibuka buku catatannya, kemudian disamakan ya. Apabila ada yang masih keliru silahkan diperbaiki, dan apabila ada yang belum dikerjakan silahkan untuk ditulis ya jawabannya, kemudian nanti difotokan ya. Oke, minggu lalu kita membahas mengenai nilai mutlak ya, konsep nilai mutlak. Nah, di sini soalnya gunakan definisi untuk menentukan nilai mutlak berikut. Nah, yang pertama ada nilai mutlak 4x dikurangi 8 ya. Nilai mutlak dari 4x dikurangi 8 itu ada dua ya. Yang pertama yaitu dirinya sendiri atau 4x dikurangi 8 itu sendiri ya, jika 4x dikurangi 8-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita cari x-nya, jadi 4x lebih dari atau sama dengan positif 8 ya. Tadinya negatif 8 di kiri pindah ke kanan jadi positif 8, jadi 4x jadi x lebih dari atau sama dengan 8/4, jadi x lebih dari atau sama dengan 2 gitu ya. Dan yang kedua ini dikali negatif ya, berarti jadi negatif 4x ditambah 8. Nah, ini jadi positif ya, jadi positif karena dikali negatif ya, jika x-nya kurang dari 2. Nah, jadi batasannya itu sama ya, 2 gitu. Nah, dari kalian ya ada yang menjawabnya itu sampai sini, sampai 8/4, sedangkan 8/4 itu masih bisa dicari nilainya ya, yaitu 2 ya. Oke, yang kedua nilai mutlak dari 2y ditambah 10. Nah, ini nilai mutlak 2y tambah 10 juga ada 2 ya, yaitu dirinya sendiri ya, yaitu 2y ditambah 10 jika 2y ditambah 10-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, cari y-nya, jadi 2y lebih dari atau sama dengan negatif 10 ya, pindah ke kanan jadi negatif, kemudian y lebih dari atau sama dengan negatif 10/2, jadi y-nya lebih dari atau sama dengan negatif 5. Nah, yang kedua dikali negatif, jadi negatif 2y dikurangi 10 jika x-nya kurang dari negatif 5. Nah, ini ya juga ada yang sampai sini saja, sampai negatif 10/2 saja gitu. Ini kan masih bisa dicari nilainya ya, yaitu negatif 5. Udah seperti itu untuk pembahasan soal minggu lalu ya. Silakan kalau ada yang masih salah diperbaiki ya. Nah, yang akan kita bahas untuk materi minggu ini yaitu mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Kalau kemarin kan konsep nilai mutlak saja, kalau sekarang ada persamaannya ya. Nah, di materi-materi sebelumnya itu ada persamaan linear satu variabel tanpa ada nilai mutlaknya ya. Kalian sudah paham ya, berarti mencari HP atau himpunan penyelesaiannya. Nah, ini pun sama ya, persamaan nilai mutlak linear satu variabel pun sama, yaitu mencari HP atau himpunan penyelesaiannya ya. Nah, contohnya seperti ini, tentukan HP dari, nah HP ini bukan handphone ya, tapi himpunan penyelesaian ya. Tentukan HP dari nilai mutlak x tambah 4 sama dengan 3 tuh ya. Kalau di soal yang tadi di
tugas itu hanya sampai sini saja tanpa ada sama dengannya ya, karena ini judulnya persamaan ya, berarti dihubungkan oleh tanda sama dengan ya. Nah ini cara menjawabnya seperti ini ya. Nilai mutlak dari X tambah 4 sama dengan 3 itu, kalian langkah pertama harus mencari nilai mutlak dari X tambah 4 dulu ya. Caranya sama seperti tadi ya. Nah ini nilai mutlak dari X tambah 4 itu kan ada dua ya, yaitu dirinya sendiri ya, jika X tambah 4 nya lebih dari atau sama dengan 0, sehingga X nya ini lebih dari atau sama dengan negatif 4 kan. Nah berarti yang kedua ini dikali negatif, jadi negatif X dikurangi 4 jika X nya kurang dari negatif 4 ya kan. Nah kalau sudah kalian temukan nilai mutlaknya ya, ini dia nih. Nah maka terus kalian ini nah satu-satu dicari ya untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 4 yang ini ya. Nah maka kan tadi soalnya itu soalnya itu nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Nah karena ini X nya ya, untuk yang X nya lebih dari atau sama dengan negatif 4 itu ini nih. Nah nilai mutlaknya yang ada di dalam nilai mutlaknya itu ganti oleh ini ya. Jadi X tambah 4 sama dengan 3 ya, maksudnya nilai mutlaknya dihilangkan gitu. Jadi X tambah 4 sama dengan 3, cari X nya sama dengan 3 dikurangi 4, ini 4 di kiri tadinya pindah ke kanan jadi negatif ya, sehingga X nya negatif 1. Nah memenuhi, kenapa memenuhi? Lihat tadi kan untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 4. Nah apakah negatif 1 ini lebih dari atau sama dengan negatif 4? Iya kan, negatif 1 itu lebih besar kan daripada negatif 4 ya kan, jadi memenuhi gitu. Nah yang kedua, nah untuk ini, untuk X yang kurang dari negatif 4 ya, tadi soalnya ini kan nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Nah yang ada di dalam nilai mutlaknya ini ganti oleh ini. Nah ganti oleh ini ya, ganti oleh ini, sehingga negatif X dikurangi 4 sama dengan 3, cari X nya jadi negatif X sama dengan 3 ditambah 4, ini negatif pindah ke kanan jadi positif ya, sehingga negatif X sama dengan 7 ya, jadi X nya sama dengan negatif 7. Nah apakah negatif 7 ini kurang dari negatif 4? Iya benar kan, jadi memenuhi, sehingga jadi HP nya adalah negatif 7 dan negatif 1 gitu penulisannya dari yang terkecil terlebih dahulu. Negatif 7 itu lebih kecil daripada negatif 1 ya, kalau negatif ya hati-hati ya terbalik. Oke paham tidak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum jelas kita lanjut ke contoh yang kedua nih. Lihat nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 sama dengan 5. Nah untuk menjawabnya ya, kalian tentukan dulu nilai mutlak dari 2X dikurangi 1. Nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 itu ada 2 ya, yaitu dirinya sendiri jika 2X dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 0. Cari X nya, 2X lebih dari atau sama dengan positif 1 ya, negatif 1 pindah ke kanan jadi positif, sehingga X lebih dari atau sama dengan 1/2 ya. Nah yang kedua berarti dikali negatif, jadi negatif 2X dikurangi 1 jika X nya kurang dari 1/2 ya. Nah maka carilah untuk X yang lebih dari atau sama dengan 1/2 ya. Tadi soalnya nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 5. Nah yang di nilai mutlak ini, yang nilai mutlak ganti oleh ini ya, jadi 2X dikurangi 1 sama dengan 5, sehingga 2X sama dengan 5 ditambah 1, jadi 2X sama dengan 6, X sama dengan 6/2, X sama dengan 3. Nah apakah 3 ini lebih dari atau sama dengan setengah? Iya benar kan, jadi memenuhi. Kemudian yang kedua, untuk X kurang dari setengah ini ya, nah yang ada di dalam mutlaknya diganti oleh negatif 2X tambah 1 ya, jadi negatif 2X tambah 1 sama dengan 5, dicari X nya jadi negatif 2X sama dengan 5 dikurangi 1 ya, negatif 2X sama dengan 5 dikurangi 1 itu 4, sehingga X sama dengan 4 dibagi negatif 2 itu negatif 2. Nah apakah negatif 2 itu kurang dari setengah? Iya benar kan, jadi memenuhi, jadi HPN nya negatif 2 dan 3. Nah kalau contoh yang ketiga ini agak sedikit berbeda nih ya, ini soalnya seperti ini, 1/3
nilai mutlak 2x ditambah 5 dikurangi 8 sama dengan 3 ya. Sebenarnya sih caranya sama saja ya. Langkah pertama kalian cari dulu nilai mutlaknya ya. Nilai mutlak dari 2x ditambah 5 itu ada 2, yaitu 2x ditambah 5 jika 2x tambah 5 nya lebih dari sama dengan 0 ya. Cari x nya jadi 2x lebih dari atau sama dengan ini negatif 5, sehingga x nya lebih dari atau sama dengan negatif 5 per 2 ya. Nah ini kan udah tidak usah dibuat ke desimal, udah aja seperti ini. Nah yang kedua ya dikali negatif, jadi di negatif 2x dikurangi 5 jika x nya kurang dari negatif 5 per 2. Kemudian satu-satu untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 5 per 2. Soalnya kan tadi ini. Nah yang ada di nilai mutlaknya ganti oleh 2x tambah 5 ya. Sehingga 1/3 dikali 2x ditambah 5 sama dengan, nah ini 3, kemudian ini negatif pindah ke kanan jadi positif ya. Nah kalian kerjakan dulu yang ini, jadi ini tetap sama ya, 1/3 dikali 2x tambah 5 sama dengan 3 tambah 5 itu 11, 3 tambah 8 itu 11 ya. Kemudian 2x ditambah 5 sama dengan 11 per 1/3 ya, dibagi ini. Jadi 2x tambah 5 sama dengan 11 dikali 3 per 1. Ini kan pembagian pecahan, diubah ke kali, jadi penyebutnya di atas tuh ya. 2x tambah 5 sama dengan 11 kali 3 itu 33. Jadi 2x sama dengan 33 dikurangi 5, 2x sama dengan 28, jadi x nya sama dengan 28 per 2 itu 14. Nah 14 itu lebih dari negatif 5 per 2 kan, jadi memenuhi. Kemudian untuk x yang kurang dari negatif 5 per 2, nah nilai mutlaknya itu ganti oleh ini dia, diganti jadi 1/3 dikali negatif 2x dikurangi 5 sama dengan 3. Nah ini min 8 pindah ke kanan jadi positif. Kemudian sama langkahnya seperti tadi ya, ini tetap sama. Nah ini 11 dari 3 tambah 8, kemudian negatif 2x dikurangi 5 itu sama dengan 11 per, nah ini dibagi berarti per 1/3 ya. Jadi ini ya pembagian pecahannya diubah menjadi kali sehingga 3-nya di atas. Jadi negatif 2x dikurangi 5 sama dengan 33, sehingga negatif 2x sama dengan 33 ditambah 5 ya. Ini pindah ke kanan jadi positif, sehingga negatif 2x sama dengan 38. X-nya jadi 38 dibagi negatif 2 yaitu negatif 19. Nah negatif 19 itu kurang dari negatif 5 per 2 kan. Tadi kan negatif 19 itu 38 per min 2 kan. Nah jelas kurang dari negatif 5 per 2, jadi memenuhi. Jadi HP-nya adalah negatif 19 dan 14. Seperti itu ya untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Silahkan untuk kalian yang belum mengerti diulang-ulang saja videonya sampai kalian paham. Setelah kalian paham, setelah kalian mengerti, kalian coba latihan soalnya ya. Di sini ada 1 buah soal mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Silahkan dicoba. Kemudian setelah itu kalian catat dulu materinya ya, kemudian dikerjakan, fotokan bersama materinya juga difotokan, kemudian kirimkan ke Classroom atau WA boleh. Ya, terima kasih untuk pertemuan ini, sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada yang masih belum dimengerti, silahkan kalian bisa ditanyakan melalui forum di Classroom atau WA Ibu boleh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.